Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 15. Kolose 3 ayat 5 sampai 15. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Judul renungan kita hari ini adalah Melepaskan Manusia Lama Kita, ditulis oleh Naomi Irmadiana. Sahabat suara kasih, saya sangat senang mendapatkan barang-barang yang baru, apalagi barang itu memang saya butuhkan, misalnya handphone, laptop, rumah, dan mobil. Jika saya diberi barang-barang tersebut, saya senang sekali dan antusias.
Menjadi ciptaan baru tentunya juga anugerah terbesar dalam hidup kita. Tetapi menjadi manusia baru memerlukan kerja keras, waktu yang lama, perjuangan yang tidak mudah, dan seringkali prosesnya tidak selalu enak. Sebagai ciptaan yang baru, kita diperintahkan untuk meninggalkan manusia lama dan terus-menerus diperbarui. Jadi proses pembaruan ini seringkali tidak mudah, kita harus mau berproses terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti antivirus yang ada di perangkat laptop kita, yang harus diperbarui atau update setiap bulannya. Dengan begitu, dia bisa menghalau virus-virus baru yang bisa menyerang laptop kita. Jika sekali saja kita lupa untuk mengupdate antivirus kita, maka laptop kita akan mudah diserang virus-virus baru, dan lama-kelamaan akan merusak laptop kita. Begitu juga hidup kita, menjadi manusia baru dan berproses. Artinya tidak mungkin hidup kita akan sama saja setiap hari. Akan selalu ada manusia lama kita yang harus dikikis, dilepaskan, dan diubah. Mungkin awalnya kita mudah kecewa dengan keadaan, tapi ketika menjadi manusia baru, Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, menuntun hidup kita, dan menolong kita untuk bisa menerima keadaan ini, dan belajar bahwa mungkin ada maksud baik di balik kekecewaan ini. Sahabat Suara Kasih, mungkin dulu demi mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain, akhirnya berbohong. Tapi setelah kita mengenakan manusia baru, kita justru merasa tidak damai sejahtera saat berbohong kepada orang lain. Roh Kudus akan terus menegur kita, sampai akhirnya kita mengetahui bahwa hal itu salah, mengakuinya, dan tidak mengulanginya lagi. Marilah kita renungkan, marilah kita menikmati semua proses yang Tuhan berikan, sehingga setiap harinya kita mengalami pembaruan, dan hidup semakin serupa Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.